Ini bukan daerah pertama, titik pertama yang akan kita amati, namanya rest area Sumberjaya. Tempatnya di daerah Bodong ya namanya dulu ya. Desa nggak tahu desa apa, Sukamura kalau nggak salah, apa Simpang Sari. Ya, tapi Contoh Sumberjaya merupakan tempat peristirahatan dulunya para orang-orang yang menggali, mengeksplorasi konsep akan adanya sumber gas alam ya di belakang kita ini, di daerah Suoh gitu ya. Ya dulu Pak Dede paling lama di sini, di Bodong ini. Jadi kalau tamu-tamu dari Jakarta pada awalnya ini sangat-sangat bagus sebetulnya awalnya. Setelah kali berdirinya dulu, saya lewat sini sudah 10 tahun yang lalu tuh masih bagus. Bahkan dulu sama Dami juga ya, ini masih terapi begitu ya. Konsepnya bukan objek wisata seperti konsepnya ya. Konsepnya adalah rest area, tempat peristirahatan. Ya, tapi yang namanya tempat peristirahatan pasti ada aspek rekreasinya. Dan itu di depan itu sudah lama juga itu fondasinya masjid itu. Terus saya sudah hampir lebih dari 5 tahun ya fondasi masjid itu. Tapi baru jadi sekarang. Itu pas itu cerita. Namun sebagai rest area tempat istirahatan bisa kita kaji dari aspek pariwisata. Yang akan saudara amati kira-kira tempat ini apa kira-kira aspek-aspek alam yang menunjang ini kalau nanti akan dijadikan sebuah pengembangan pariwisata begitu ya. Katakan sebuah objek wisata alam ya seperti ini. Nah, bagaimana saudara mengamati tempat ini nanti dibimbing oleh teman-teman yang dari fisik. Kira-kira potensi alam apa yang menunjang daerah ini untuk bisa kita kemaskan menjadi sebuah pariwisata alam. Tempat peristirahatan dengan berbagai macam fasilitasnya. Salah satu potensi alam yang ada, jelas pemandangan ya. Udah nampak sekali, namanya pemandangan alam seperti ini berupa jarak pandang yang sangat jauh, itu semakin jauh semakin bagus. Kemudian warna pandang, ada hijau, ada kuning, ada tinggi, ada rendah, ada jurang, itu semuanya pemandangan alam begitu ya. Itu potensi utama di sini. Nah, untuk agar itu bisa menjadi sebuah aktivitas wisata, makanya sebetulnya di sini harus dibangun sebuah menara pandang begitu ya. Seharusnya dibangun menara pandang untuk orang bisa naik ke atas untuk melakukan foto hunting begitu ya. Akan foto ya, katakan untuk wedding nih bagus sebetulnya kalau ada tempatnya begitu ya. Ya, foto wedding maksudnya kan ya. Foto wedding sebetulnya. Di dengan belakang alam begitu ya. Nanti maksudnya ya. ambil dulu Jelas. Karena kita berada di tengah-tengah lahan yang tinggi diapit oleh beberapa bukit dan jurang. Kita ini persis berada di pinggir kaki Bukit Barisan atau di pertengahan Bukit Barisan sebetulnya posisi kita sekarang. Ya. Nah, ini sebetulnya hal seperti ini untuk wisata alam itu sangat menarik. Khususnya bagi orang-orang yang pecinta wisata alam. Khususnya orang-orang Eropa, orang Jepang. Kalau Indonesia ini kurang suka yang seperti ini. Yang sukanya wisata shopping biasanya gitu. Ya, itu wisata Indonesia, itu karakter kita. Kalau wisata lokal kita itu jelas. Kemana-mana tetap yang dilihat shopping dulu. Ya, tapi di sini shoppingnya nggak ada. Jadi waktu sih di sini apa yang bisa dilihat dan dirasakan. Ya. Ya. Nah, aspek alam yang kedua yang jelas adalah suhu udara. Saya kembalikan syarat itu pemandangan alam tadi itu jarak pandangnya yang jauh dan berbeda-beda, warna atau color yang dilihat itu berbeda-beda. Itu pemandangan alam sebetulnya. Warna atau color yang berbeda yang dari kita lihat itu. Termasuk yang ketiga jenis variasi dari objek wisata alam itu. Nah, ini apa jenis pepohonannya, apa jenis rumputannya, jenis gunung, jenis lerengnya ada semua di sini. Itu daya tarik namanya ya.
Kalau di atas sana nampak seperti ada telapak igil-igil ya, kalau disebut di geomorfologi itu menarik untuk dilihat. Ada pemukiman di atas gunung, ada teater pertanian di sana, ya. Nah jadi ada 4 macam itu indikator yang sebetulnya menunjang wisata alam tempat. Nah variabel yang kedua namanya suhu udara. Bagaimana fungsinya ya? Ada suhu udara yang sangat dingin begitu ya. Kalau itu mungkin untuk fungsinya untuk orang selancar es ya. Kalau kita ini di sini untuk istirahat. Ini namanya puncak ya, puncak Bogor, puncak Sumberjaya. Dan ini sudah cukup dengan rata-rata suhu udara. Anda lihat di sini. Di sini diperkirakan suhu udaranya bisa mencapai pada bulan tertentu 18 sampai 20 di sini. Ya, pada bulan-bulan musim penghujan bisa ada data 20 derajat. Nah, wajar ini kenapa? Karena masih jauh dari pemukiman. Beda dengan puncak Bogor, sudah banyak pemukiman sehingga sudah semakin tinggi begitu ya. Bahkan kalau kita kota sedikit ada lagi yang lebih dingin. Suhu udara dia skincau. Nah ini kalau sudah tidur malam di sini ya sebentar lagi sepatu kalian itu ada air itu. 1 jam 2 jam di sini tuh ini berair itu kaos kakinya itu. Nah itu ya. Nah suhu udara yang sejuk ini membuat orang akan bertahan lama bertahan di tempat ini. Ya itu akan menunjang sebuah wisata alam. Nah ini ya. Nah itu jadi apa? Untuk semakin nyamanan. Kita nggak tahu berapa rata-rata di sini, tapi sebenarnya rata-rata 20 sampai 24 mungkin di sini ya. Rata di daerah ini. Ya. Nah, aspek alam yang ketiga tentu ya lahan, topografi ya. Topografi dengan berbagai macam bentuk dengan lereng ini sebetulnya kalau dia ditata rapi secara alami itu sebuah pemandangan ya. Sebuah daya tarik wisata alam untuk orang bisa berada di tempat ini. Nah ini yang menjadi potensinya, ya. Dan itu yang hanya ada. Jadi tempat ini sudah layak untuk dikembangkan secara potensinya, ya, secara potensi alamnya sebetulnya. Dan itulah kita hanya ada waktusinya saja. Waktunya nggak kita siapkan. Ada sebetulnya tempat penginapannya, pondok-pondoknya, shelter. Itu ada shelter di atas, ya. MCK tempat ibadah, termasuk tempat bershoppingnya. Nah ini di sini yang kelemahannya sehingga nggak bisa nggak berkembang di sini. Ya, waktu buy apa yang bisa dibeli juga nggak ada. Bisa ada tadi Pokari Sweat ada di bawah. Ya namanya waktu buy itu apa yang bisa dibawa, dibeli, yang jadi ciri khas daerah ini. Nah ini maklum, ini saya nggak tahu statusnya, nggak ada pengelola sih ya. Apakah milik swasta, apakah milik Pemda? Ini dulunya bayar tiket itu dulu 1.000 per orang, 5.000 mobil itu 10.000 kalau bus itu. Sampai sini busnya itu dulunya. Dan ada pengelolanya ini, isi-isinya ada, pasti pada hilang semua ini tempatnya. Nggak tahu sekarang. Nah ini apakah ini milik swasta, milik Pemda nggak tahu. Sehingga, karena tujuannya itu bukan tempat objek wisata, hanya untuk rest area tempat peristirahatan, ya salah kadar seperti ini. Orang-orang yang memanfaatkan dulunya tentu orang Pertamina ya. Di belakang kita akan ada geotermal, mulai dari Tanggamus itu, Ulu Belu, misalnya kayak satu akan dibawa ke sana nanti sampai Suwo. Itu akan menjadi sebagai pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU di daerah Lampung untuk mensuplai kekurangan lampu di provinsi Lampung ini. Nah itu ya dari aspek wisatanya. Nah dampaknya itu potensinya. Dampak sosial ekonominya belum begitu nampak ya. Kita hanya beberapa warga yang bisa kita temui. Dengan adanya ini harusnya ada dampak sosial ekonominya, pendapatan, kebutuhan pokoknya, lapangan kerja baru dan usaha baru dan sebagainya. Nah ini ya. Nah itu aja mungkin dari saya sebagai penghantar. Mungkin Pak Dami akan namakan efek biologinya atau Pak Binang, Pak Sugeng. Ya, ini laporannya per kelompok laporannya nanti ya, per kelompok laporannya. Ya, terima kasih. Silakan. Iya Pak, siap. Kecilin dikit.
Kok itu yang ada di sini. Nah. Ya, tadi telah dijelaskan Pak Zul, kita dari Bandar Lampung jam 8 sampai saat ini mungkin lebih kurang 3 jam lebih kita melihat gejala alam yang ada. Saat ini kita berada posisi, tadi saya berbincang dengan Pak Binang, sekitar 900 lebih dari permukaan laut, ya. Jadi ini adalah secara geologis adalah gugusan dari Bukit Barisan di bagian tenggara, ya. Jadi ya, di bagian tenggara dari Bukit Barisan, nanti besok kita ke selatan, ya. Besok kita ke selatan. Nah, saat ini kita barusan di Sumberjaya. Nah, ini adalah apa yang kita dapati pegunungan, gugusan pegunungan di SD kelas 1 dan kelas 2. Sebagaimana saya jelaskan di kelas, biasanya antara gunung dengan gunung itu ada apa di sana? Nah, mana ada matahari? Nggak ada kan? Jadi itu apa yang kita lihat itu tidak sama dengan kita amati. Termasuk ini, lihat gugusannya begini. Ini adalah dari Bukit Barisan bagian selatan tetapi di tenggaranya. Ya, yang kita lihat tadi dijelaskan Pak Zul, kalau kita belajar tentang geomorfologi itu ada lerengnya, ada igirnya, ada landainya, dataran tingginya dan sebagainya. Sebagaimana saudara pelajari di dalam kajian geomorfologi. Nah, ini proses geologis dari gagasan itu, dari gugusan itu, ini bisa dijadikan wisata geologi. Nanti saudara lihat danau, itu jadi wisata geologi juga. Termasuk ini, ya. Hanya wisata geologi itu, proses geologi dijadikan wisata, tetapi bukan hanya alam, tetapi ada yang menunjang. Mungkin ya kata saya tadi, mungkin toko tempat oleh-olehnya, aksesibilitas, penginapan dan sebagainya. Jadi si pengunjung itu bukan hanya melihat alam, tetapi ada penunjang lainnya. Oleh karena itu ini bisa dijadikan wisata geologi. Termasuk nanti besok kita lihat di danau-danau, ya, itu bisa dijadikan proses geologi. Nah, dikatakan wisata geologi namanya. Ya, alam mungkin. Ya, dalam geologi dikatakan wisata geologi. Proses alam yang terjadi bisa dijadikan untuk tempat kunjungan wisata seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya. Itu bisa dikemas, proses geologi itu dijadikan wisata geologi. Tetapi dengan catatan harus ada hal-hal menunjang lainnya. Kalau kita hanya ke sini misalnya nggak ada penginapan mungkin ya, walaupun dingin mungkin ya, atau besok nanti ke danau-danau kita lihat mungkin pasca vulkanik itu harus ada penunjang lainnya. Jadi sekali lagi proses geologi itu bisa dijadikan wisata geologi dengan catatan harus dikemas hal-hal yang lain, ya, termasuk ya kata saya tadi penunjang akomodasi. Kalau di sini dulu kami mau 5 tahun yang lalu Pak Zul kalau nggak salah, akhirnya kami mau sholat juga nggak ada di sini. Kalau nggak salah dulu, untung aja itu ada masjid. Dulu kalau nggak salah keliling juga kita mau sholat. Jadi hal-hal yang begitu walaupun misalnya di sini bisa dijadikan tempat wisata geologi istilahnya, bisa harus ditunjang dengan hal-hal lain supaya wisatawan betah, ya. Bukan hanya itu yang dianu, tetapi perlu juga hal-hal yang ditunjang lainnya. Itu saja dari saya. Mungkin kita akan melihat nanti wisata geologi yang lain, termasuk mungkin danau nanti besok, ya, mungkin gunung, mungkin termasuk pegunungan Bukit Barisan yang kita lihat itu bisa dijadikan wisata geologi. Potensi apa yang perlu dikembangkan, ya, dari hal yang ada perlu dikembangkan beberapa aspek supaya daerah itu betul-betul mampu menarik wisata yang sebanyak mungkin. Jadi walaupun mungkin ada hal-hal mungkin kayak gini dingin, tetapi kalau nggak ada yang menunjang mungkin hanya sekali. Termasuk air untuk wudhu juga kemarin nggak ada beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi bukan hanya indah alamnya secara geologi, tetapi perlu ditunjang dengan faktor lainnya. Ya, jadi nanti saudara mungkin bisa membawa anak-anak saudara waktu di SMA atau di SMP, itu wisata geologi itu bisa dimanfaatkan untuk objek wisata, ya. Seperti kata saya tadi gunung, danau, ya, pantai, laut dan sebagainya. Ini bisa jadikan wisata untuk dikatakan wisata geologi atau wisata alam, ya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Bapak yang lain
Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulkarnain dan Pak Sudarmi ya tentang keadaan daerah pengamatan kita ini. Kalau kita lakukan pengamatan ya, sebenarnya Lampung ini kan tidak kalah jauh dengan kemarin. Kemana kalian? Ke Bali ya. Itu tidak jauh betul itu ya. Hanya pengelolanya ya. Kalau di Bandar Lampung ini mungkin bisa kita samakan dengan Bukit Randu ya. Yang sudah pernah ke Bukit Randu, itu seperti ini juga itu kondisinya. Hanya ya memang sumber daya manusia ya. Jadi yang paling berpengaruh itu adalah sumber daya manusianya itu. Di Bali, di Jawa dan sebagainya, termasuk di Lampung ini sebenarnya tidak kalah ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Zulkarnain, kemudian Pak Sudarmi. Mungkin saya itu saja. Silakan kalau Pak Lumbineng mau menambahkan. Setelah itu nanti kita mengadakan pengamatan berdasarkan alat-alat yang kita bawa. Saya rasa itu mungkin pengamatan alat kita sudah sering kali ya. Jadi sudah istilahnya sudah nggak asing lagi, dan saya harap semua sudah bisa ya penggunaannya ya. Datanya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Langsung aja.